Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss. Oke, baik. Baru. Baik, mohon maaf atas keterlambatannya ya. Terima kasih sudah menunggu. Selamat pagi dan selamat datang di kelas perencanaan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryatmaja. Anda bisa panggil saya Primi. Boleh teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini untuk dibuka kameranya. Ya, salah satu kewajiban di kuliah online adalah memang membuka kamera Anda. Nah, kalau kita cek di jadwal Anda minggu depan itu di tanggal 18 Maret kita ketemu di kampus ya. Betul ya? Iya, Miss. Itu di gedung B lantai 2. Baik, semoga semua sehat dan bisa kita ketemu di kampus minggu depan. Oke, dibuka kameranya teman-teman. Hari ini materinya kita masih seputar pengantar dulu mengenai mengenai perencanaan sumber daya manusia. Anda yang masuk di kelas ini ketika mendengar kata perencanaan SDM tuh yang ada di pikiran Anda apa sih? Kira-kira kita bakal belajar apa di semester ini? Udah ada gambaran belum? Apa kira-kira ya kita mau belajar apa ya di semester ini? Oke ya, teman-teman izin sebentar. Saya share screen dulu mengenai pengantar perencanaan SDM. Sudah terlihat? Oke, Sudah, Miss. baik, terima kasih. Ya, Anda sekarang ada di semester 6. Gimana rasanya melewati perkuliahan hingga akhirnya sampai di semester 6? Mungkin Novita Sari ada yang ingin disampaikan gimana perjalanan melewati 5 semester kemarin? Menyenangkan, ada tantangan, atau ada hal-hal yang suka dukanya seperti apa sih? Boleh Novi, silakan. Novita Sari. Izin ya, Miss. Sebenarnya karena emang tadinya pindahan juga ya, Miss, uh, dari prodi sebelumnya tuh kan di PGSD ya. Emang agak berat sih tadinya ya buat menerima kayak harus pindah ke manajemen gitu tuh. Apalagi kayak tadinya udah di PGSD udah nyaman juga gitu. Terus kayak belum terbiasa juga sama pelajaran-pelajarannya. Jadi terasa emang agak berat gitu tuh, Miss. Oke, baik. Saya bisa memahami itu ya, karena kejadian juga di semester kemarin. Berarti Anda itu mulai dipindahkan di 2 semester yang lalu ya? Berarti waktu itu semester 4. Iya, Miss, benar. Dipindahkan ya, betul. Berarti Anda sudah kuliah sebelumnya, sudah nyaman, bahkan mungkin itu adalah mata kuliah pilihan, sorry, maksud saya program studi yang menjadi pilihan Anda, terus tiba-tiba dalam tanda kutip Anda dipaksa gitu ya untuk masuk di sebuah program studi yang bukan pilihan Anda. Ada yang sakit hati nggak sih? Boleh dong tunjuk tangan yang kesel, boleh ya raise hand yang kesel. Oke, saya mau tahu berapa orang. Oke, terima kasih sudah jujur. Saya butuh tahu kondisi teman-teman nih. Hari ini masuk di kelas saya. Ini kondisinya seperti apa? Kesel, wah luar biasa ya. Ada baru yang ngaku kesel cuma 4 orang. Saya mau tahu dari total 34 orang yang sudah bergabung bersama kita di video conference pada pagi hari ini, ada berapa orang yang judulnya adalah mahasiswa yang terlempar atau tiba-tiba terdampar di prodi manajemen. Boleh raise hand, terus raise hand jangan di mahasiswa yang terdampar di prodi manajemen jangan diturunin. Saya mau lihat ada berapa orang, 5, 6, 7, terus masih ada 8, thank you, 11 orang. Masih ada lagi? 13 orang sudah, masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, sekitar berapa orang di sini? Saya lihat ya 14 orang. Berarti ya 15, 16 bertambah terus. Oke, boleh terus jangan diturunkan. Saya mau tahu berapa banyak dari total
mahasiswa yang ada, oke. Wow, lebih dari separuhnya teman-teman, luar biasa. Ya, saya mengerti sih kekesalan hati Anda gitu ya. Itu juga yang membuat saya harus selalu bertanya hal yang sama. Kayak gini, ketika baru memulai semester. Saya pengen tahu apakah teman-teman ini adalah orang-orang yang betul-betul tulus dan ikhlas belajar manajemen atau teman-teman terpaksa ada di prodi manajemen. Karena pendekatannya tentunya kita membutuhkan, pendekatan yang berbeda gitu ya. Saya paham perasaan teman-teman, bahkan di waktu yang saya asuh di semester 6 yang, tahun yang lalu, di mana kakak tingkat Anda itu udah 6 semester bayangin, jadi mereka udah melewati 5 semester, tiba-tiba jebret di semester ke-6, mereka jadi mahasiswa prodi manajemen. Itu ada yang marah, kecewa, wah sakit hati, pokoknya intinya bete dan sebagainya, sampai konyolnya nih, saya mengajar 200 lebih mahasiswa di kelas manajemen kinerja waktu itu, dan itu lebih dari separuhnya nggak lulus, Anda tahu nggak kenapa? Mereka nggak pernah masuk. Mereka mungkin saking ngambeknya mereka nggak pernah masuk ke perkuliahan, mereka nggak pernah ngumpulin tugas, nggak ikut UTS maupun UASnya. Konyol kan? Akhirnya mereka nggak lulus juga endingnya. Saya memahami kekesalan hati Anda, saya berusaha mengerti, mari kita mulai pelan-pelan. Tetapi apapun kondisi yang kemarin terjadi, saya meminta kerjasama Anda untuk, ya udah deh, kita mulai lagi dari awal. Saya sih selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, betul nggak? Teman-teman sepakat nggak dengan itu? Bahwa di dunia ini, itu tidak ada yang kebetulan. Teman-teman terdampar di FEB Prodi Manajemen, itu untuk sebuah alasan. Dan kita tentunya berdoa dan berharap itu adalah alasan yang baik. Tidak, ini bukan akhir segalanya. Saya punya teman, dia kuliah S1-nya merasa salah jurusan gitu ya. Dia kuliahnya, sastra gitu. Tapi kemudian setelah lulus dari fakultas sastra, dia kerja di bank, kan nggak nyambung. Setelah kerja di bank, dia malah ngambil sertifikasi jadi financial planner. Sesudah itu dia sekolah lagi S1 hukum, sekolah lagi S2 hukum, dan sekarang dia jadi pengacara. Nggak nyambung ya teman-teman ya. S1 sastra lulus, ngambil sertifikasi, sekolah lagi S1 hukum, S2 hukum jadi lawyer. Dan dia memang passionnya jadi lawyer. Kalau saya memang passionnya ngajar. Jadi teman-teman it's okay, ini bukan akhir segalanya. Jadi kita mulai pelan-pelan deh. Kalau tadi Novi cerita ini agak berat materinya, oke, mari kita mulai pelan-pelan. Supaya teman-teman bisa mengikuti dari awal. Oke, jadi pertama-tama izinkan sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryatmaja. Teman-teman boleh panggil saya Primi. Ini adalah tahun ketiga saya mengajar di Universitas Primagraha. Sebelumnya dan dalam waktu yang cukup panjang, saya mengajar di Universitas Indonesia, teman-teman. Karena saya juga lulus dari UI, tapi di UI sampai hari ini saya masih mengajar, tetapi statusnya saya di sana tidak tetap dan saya tetapnya ada di UPG ya. Nah, teman-teman, kita hari ini ada di mata kuliah perencanaan SDM. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya mau cerita sedikit bahwa saya selain ngajar, karena memang passion saya adalah berbagi, saya juga menjadi professional trainer untuk banyak orang di luar sana. Modul-modulnya terkait dengan manajemen SDM, public speaking, kepemimpinan, dan juga pengembangan diri. Saya menangani klien, kla- saya menangani klien-klien. Saya suka diundang, saya sering sekali diundang di korporat, perusahaan-perusahaan swasta, ke BUMN, ya, ke lembaga negara, bahkan membuat public training juga untuk modul-modul yang saya sebutkan tadi. Nah, perjalanan saya ketemu passion saya ini tidak instan, teman-teman. Saya tuh baru menyadari passion saya itu di usia saya udah mulai masuk ke 30 tahun, artinya telat juga ya. Harusnya kenapa nggak dari awal, di usia saya belasan, di usia saya 20-an, ketika masih muda seperti Anda, saya menemukan itu. Nah, ternyata memang dalam hidup itu yang namanya perencanaan penting.
bukan hanya perencanaan SDM doang nih, perencanaan penting. Sehingga kalau teman-teman udah punya perencanaan dengan baik, teman-teman bisa tahu masa depan atau karir yang ingin teman-teman miliki seperti apa. Saya ketemu passion saya, akhirnya di 2013 saya membuat perusahaan sendiri, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen SDM, itu namanya PT Sukses Mulia Insani. Saya dan sahabat saya membangun perusahaan itu. Kemudian kami menangani klien dan berjalan sampai dengan hari ini. Dan ini adalah beberapa sertifikasi yang saya miliki untuk menangani klien saya. Dan teman-teman dengan senang hati, teman-teman bisa terkoneksi dengan saya di sosial media, termasuk saya juga membuat konten di YouTube. YouTube saya itu memang sudah akhir-akhir ini saya belum buat konten baru, tapi rencananya akan segera saya update dengan konten baru. Itu YouTube-nya sudah monetize teman-teman. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman ya, dari para subscriber dan juga viewers. Semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya berbagi di situ banyak sekali konten terkait dengan kepemimpinan, leadership, motivasi, dan juga pengembangan diri. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati terkait dengan kontrak perkuliahan. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Jadi yang nomor satu itu adalah ditetapkan oleh program studi, bukan oleh saya, bahwa nilai Anda di semester ini termasuk semester-semester yang kemarin itu ditentukan dari komponen ini. Jadi ada komponen kehadiran, itu persentasenya 10%, ada komponen kuis, itu 15% persentasenya, tugas 15%, UTS 25, dan yang paling besar itu ada di UAS, itu 35%. Jadi kalau misalnya Anda nggak ikut UAS, otomatis nilainya akan menjadi jatuh. Anda nggak ikut UTS atau UAS, yang lain bagus, tapi Anda nggak ikut UTS atau UAS, bisa jadi Anda berakhir di D atau E. Sayang banget kan? Jadi maksud saya penuhi semua komponen ini secara penuh. Jangan ada yang bolong. Tugas, ada tugas pribadi, ada tugas kelompok, dikerjakan, dikumpulkan. Yang penting kumpulkan. Ya, Anda ikut ujian, Anda ikut kuis, syukur-syukur kalau nilainya bagus itu lebih keren lagi, tetapi setidaknya Anda kerjakan gitu. Jangan sampai ada yang bolong-bolong atau yang kosong. Ya, kemudian kalau Anda mendapat nilai maksimal di kelas ini, usahakan kehadirannya itu tidak di bawah 80%. Jadi teman-teman boleh hitung, kita ada 16 kali pertemuan dalam satu semester, teman-teman bisa hitung 80%-nya itu ada di angka berapa. Ya, jadi maksimal teman-teman boleh bolos berapa. Saya termasuk dosen yang nggak pernah ribet dengan sakit, izin, dan alpa. Teman-teman sebagai mahasiswa punya jatah mau sakit, mau izin, mau apa, silahkan dipergunakan jatah tidak masuknya dalam satu semester dengan bijak. Anda boleh punya jatah kayaknya sekitar 3 kali mungkin. Ya dipergunakan dengan bijak, tetapi saran saya, kalau nggak penting-penting banget, kalau bukan hal yang urgent banget, misalkan Anda dirawat di rumah sakit, itu kan hal yang berbeda ya. Tapi kalau bukan hal yang penting, usahakan tetap masuk. Kuliah kita hybrid semester ini, ada tatap muka dan ada tatap muka di kelas secara langsung, ada tatap muka virtual seperti hari ini melalui online. Walaupun memang kalau saya cek ya, di jadwal itu tatap mukanya kita baru kebagian 2 kali, betul nggak? Tanggal 18 Maret dan 20 Mei. Coba kalau teman-teman cek itu hanya baru 2 kali nih RA10 di jadwal hari ini. Tapi it's okay. Apapun itu, karena memang keterbatasan kelas, kampus baru bisa mengaturnya seperti itu, tetapi setidaknya sudah ada kemajuan. Ya, teman-teman, Anda harus membuka kamera selama perkuliahan online. Kalau ada sesuatu hal tidak bisa buka kamera, kabari dosennya. Nah, ini yang penting. Semua tugas, semua kuis, ujian, itu dikerjakannya, saya akan posting di @link, Anda kerjakan dan dikumpulkan di @link juga. Teman-teman perhatikan bahwa di @link selalu ada due date-nya ya, atau tenggat waktu, atau kapan terakhir batas waktu dikumpulkan. Misalnya hari Selasa jam 23.59. Lewat dari itu, kalau Anda terlambat, sistem itu memang sudah saya atur untuk mengunci foldernya. Jadi kalau Anda telat, Anda nggak bisa lagi memasukkan tugas di situ. Jadi pastikan teman-teman kalau mengumpulkan tugas itu sebelum
tenggat waktunya selesai, mungkin 1 hari sebelum, ya. Itu akan lebih bagus, jangan mepet, karena kita menghindari nanti mati lampu lah, nanti sinyalnya bermasalah lah, pokoknya yang dijadikan patokan waktu adalah server yang ada di Adlink. Jadi bukan di rumah Anda, bukan di jam tangan Anda, bukan di jam handphone Anda, tapi servernya Adlink. Jadi 2359 misalkan udah di-set, lewat dari itu berarti jam 24.00 itu kan otomatis di-close oleh sistemnya. Jadi perhatikan betul batas waktu pengumpulan, ya. Itu perhatikan dan kalau Anda posting, terus Anda salah folder, Anda terlambat, itu kelalaian menjadi tanggung jawab Anda. Saya fleksibel, tapi saya sangat menghargai teman-teman yang disiplin dan tepat waktu. Jadi kadang-kadang menemui 1, 2, 3 orang yang kadang-kadang suka dalam tanda kutip kayak ngegampangin gitu ya, mohon maaf. Jadi kita mari apalagi judulnya adalah Anda nih kan sedang dibentuk di mata kuliah ini menjadi pemimpin masa depan di bisnis, di organisasi bisnis maupun perusahaan entah perusahaan Anda sendiri atau perusahaan orang lain, kita membangun karakter dari kuliah ini gitu ya. Lalu hadir tepat waktu, mohon maaf hari ini saya terlambat 10 menit karena ada kendala teknis dan sebagainya. Kita hadir tepat waktu, baik itu kuliah online maupun offline. Kemudian saya tuh senang banget kalau seandainya mahasiswanya tuh aktif di kelas ini. Aktif ngapain? Bertanya, berpendapat, mau berdebat akademik, ayo boleh di kelas ini. Kita ciptakan vibes yang positif di mana Anda saling mendukung, berbicara yang positif, menyemangati, berbagi inspirasi dan sebagainya. Aturan main berikutnya adalah menjadi anggota tim yang baik. Nah, ini penting. Saya menemukan semester-semester kemarin ada mahasiswa yang kalau tugas kelompok misalkan berlima, yang kerja cuma 3 atau yang kerja cuma 2, sisanya yang lain numpang nama dapat nilai. Nah, itu tidak kita harapkan tentunya, dan kalau nanti ada proyek kelompok dan ketemu teman-teman yang modelannya seperti itu, saya berikan keleluasaan kepada ketua kelompok dan anggota yang lain untuk mengeluarkan atau memecat ya si anggota yang seperti itu. Silakan boleh, nanti dia suruh kerjain sendiri proyeknya. Kemudian kalau Anda tidak bisa hadir, tolong hubungi saya. Tidak usah sungkan, tidak perlu melalui perantara PJ di kelasnya, Anda bisa langsung menghubungi saya lewat, WA pribadi, kalau sakit ada surat sakitnya disertakan dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini penting untuk saya komunikasikan, jika terdapat kondisi khusus ini kita garis bawahi. Misalnya Anda terlambat mengumpulkan tugas, misalkan Anda sakit, Anda harus dirawat di rumah sakit gitu ya, kondisinya serius yang menyebabkan Anda tidak bisa mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan lalu terlambat pengumpulannya gara-gara itu, hubungi dosennya. Saya akan punya kebijakan khusus untuk kondisi-kondisi khusus. Entah Anda sakit, kecelakaan, ada kedukaan, dan sebagainya yang Anda komunikasikan ke saya. Jangan diem-diem aja, nggak ada komunikasi gitu ya. Tapi untuk Anda-Anda yang memang dalam tanda kutip saya temui suka menggampangkan atau males, alasannya saya lupa, saya nggak ngeh dengan deadline-nya, mohon maaf, itu saya tidak bisa mentoleransi hal-hal seperti itu. Tapi untuk kondisi khusus yang memang Anda bisa perlihatkan, ada bukti otentiknya gitu ya, ada komunikasi itu silakan. Kalau Anda mau minta perbaikan nilai, ada nilai yang kosong, ada tugas yang belum dikumpulkan, ada ujian yang belum diikuti, saya mohon lakukan itu saat semester ini berjalan, paham ya? Jadi jangan udah selesai, nilainya sudah dipublish, semesternya udah selesai, baru Anda menghadap ke saya minta perbaikan nilai, itu tidak akan saya layani. Silakan Anda mengambil di semester pendek. Jadi selama Anda merasa bahwa nilainya ada yang kurang, ada yang bolong, ada yang belum dikumpulkan, ada terlambat mengumpulkan tugas, Anda mau minta kebijakan, komunikasikan langsung kepada saya secepatnya sebelum semester ini berakhir. Sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai kontrak perkuliahan? PJ kelas ini PJ kelasnya RA10, punten saya catat dulu namanya PJ kelasnya siapa? Novitasari, Miss. Oh, siap, Novitasari. Baik, ada yang ingin ditanya nggak, teman-teman, mengenai kontrak perkuliahan? Saya tuh selalu memberikan tenggat waktu untuk tugas tuh cukup panjang ya, misalkan 3 hari sampai 7 hari, bahkan proyek UAS kayak semester kemarin 1 bulan loh kita berikan waktu.
Jadi saya berharap dipergunakan dengan baik waktunya. Apalagi kalau waktunya 2 minggu sampai 1 bulan harusnya Anda bisa mencicil, mengerjakan gitu ya. Dan kalau mau ngumpulin jangan mepet. Jadi misalkan hari ini mati lampu, ya Anda masih punya spare waktu mengumpulkannya besok karena Anda udah selesai lebih awal gitu. Jadi jangan mepet. Ada pertanyaan mengenai, kontrak perkuliahan? Novita mungkin sebagai PJ-nya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Mmm, Oke. Ya, silakan kalau ada, boleh. mungkin tanya mengenai menjadi anggota tim yang baik itu kan biasanya mungkin ada beberapa yang kata Miss tadi bilang ya, kayak nggak berkontribusi semua gitu. Itu, ada konsekuensinya nggak yang nggak ikut kontribusi gitu atau gimana, Miss? Yang nggak ikut kontribusi, konsekuensinya saya serahkan kembali kepada kelompoknya masing-masing. Kalau di semester kemarin ada yang dengan sadar menghadap kepada saya lalu cerita lah ya, curhat gitu. Lalu konsekuensinya apa? Saya tanya, "Kita pengen dia dikeluarkan aja dari kelompok," misalnya kan. "Oh, dengan senang hati nggak apa-apa, saya berikan itu hak prerogatifnya kepada Anda." Tapi ada kelompok yang memanggil orang tersebut, ngobrol bareng sama saya, kita waktu itu Zoom cuman kelompok itu doang gitu ya, yang nggak berkontribusi diberikan masukan, dikasih teguran, ibaratnya dikasih kesempatan. Kalau masih nggak berubah, dikeluarkan. Jadi konsekuensinya adalah orang tersebut keluarkan dari kelompok dan biarkan dia suruh kerja sendiri kalau mau dapat nilai. Gitu aja sih. Gimana teman-teman? Anda punya Baik, hak. Ya, Anda punya hak, jadi nggak usah sungkan. Ingat loh, pendidikan adalah membangun karakter, termasuk menjadi mahasiswa adalah tentang karakter building. Saya nggak kebayang loh kalau udah kebiasaan kayak gitu, ntar kalau jadi pejabat gimana ya? Ya, Anda maunya nggak ngapa-ngapain dapat nilai, enak-enakan orang lain yang kerja, gimana kalau nanti Anda ngurus negara ini gitu. Ya, jadi mari kita dari sekarang kita buat, kita bangun karakter dan habit yang bagus di kelas ini ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak, secara pelan-pelan saya akan masuk ke perencanaan SDM. Teman-teman, saya review sedikit ya mengenai apa sih manajemen. Mungkin teman-teman masih ingat Anda udah belajar manajemen beberapa semester nih, 2 semester berarti belajar manajemen. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu kan intinya adalah sebuah proses. Anda lihat di penjelasan yang atas ada 1 perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 pengarahan, 4 pengawasan. Intinya itu manajemen adalah apa namanya sebuah kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan melakukan pengawasan. Terhadap apa? Terhadap proses yang berjalan di sebuah organisasi bisnis, gitu. Organisasi bisnis, mau itu perusahaan, mau itu institusi pendidikan, juga bisnis, atau organisasi-organisasi seperti LSM dan sebagainya. Pokoknya manajemen berperan di dalam aspek-aspek merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi. Intinya itu. Nah, mata kuliah kita hari ini fokusnya adalah kepada perencanaan SDM atau bahasa kerennya itu HRP, Human Resources Planning. H ya, atau Anda mau gampangnya sebetulnya HRP gitu ya. HRP atau HRP itu adalah Human Resources Planning, perencanaan SDM. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah tahapan paling awal. Kalau Anda lihat dari manajemen strategis, Eee, Anda mungkin tahu, Anda pernah dengar mengenai pelatihan dan pengembangan, itu udah tahapan yang lebih tinggi lagi. Perencanaan itu adanya di awal, sangat di awal, di tahap awal sekali. Jadi sebelum rekrutmen malah. Sebelum perusahaan melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai, ini yang namanya perencanaan SDM. Nah, menurut, para ahli, perencanaan SDM itu adalah proses peramalan, tapi peramalan di sini maksudnya bukan kayak dukun gitu ya, bukan meramalkan kayak kartu tarot atau kayak dukun, tapi bagaimana meramalkan, memprediksi, bahasa apa, bahasa akademisnya memprediksi lah, memperkirakan kira-kira kebutuhan SDM perusahaan kita nih seperti apa, sebanyak apa, gitu ya. Jadi memprediksi, kemudian melakukan pengembangan dan mengimplementasikan serta melakukan kontrol. Yang tujuannya adalah si perusahaan ini punya jumlah pegawai yang sesuai,
yang dibutuhkan lalu menempatkan pegawai dengan benar, the right man on the right place, orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, itu penting, kalau enggak perusahaan bisa chaos. Lalu bagaimana memantau proses, ya, orang-orang ini bisa mendukung tercapainya visi misi perusahaan. Intinya itu sih. Buat apa tujuannya? Apa sih tujuan Human Resources Planning atau HRP? Yang pertama adalah tentunya membantu HR untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa datang. Ini penting loh. Kalau seandainya Anda nanti suatu hari nanti mungkin jadi pengusaha gitu ya, atau Anda menjadi manajer di sebuah perusahaan. Perusahaan ini makin lama berkembang, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, kebutuhan pegawai di masa yang akan datang itu Anda sudah harus prediksi karena hari ini dengan 5 tahun lagi, dengan 10 tahun lagi itu pastinya berbeda. Nah, itu tugas manajer HR itu di dalam HRP adalah ini, memprediksi, mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Lalu yang kedua, dengan HRP atau Human Resources Planning yang jelas, yang clear, itu akan membantu HR menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisinya. Lalu membantu mengembangkan bisnis dan menjaga kestabilan. Kenapa? Karena turnover-nya menjadi bisa diprediksi, gitu ya. Langkah-langkahnya ngapain sih ini? Ini simpelnya dulu ya. Kita nggak usah ngebahas yang berat-berat dulu hari ini. Satu, kenalin ketersediaannya, menghitung kebutuhan yang akan datang, menentukan prediksinya, kemudian strateginya seperti apa, implementasinya seperti apa. Dah, nanti kita akan pelajari ini lebih detail. Anda akan belajar mengenai metodenya, surveinya, kualitatif, kuantitatifnya. Seperti itu sih yang akan kita pelajari di semester ini. Intinya, HRP itu cuma dua, teman-teman. Jadi ini garis besar yang akan kita pelajari di semester ini cuma dua hal. Tapi nanti penjabarannya yang banyak. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari mengenai analisa dan desain pekerjaan. Lalu yang kedua, kita akan melaksanakan perencanaan SDM. Ya, ya. Yang pertama terkait dengan analisa dan perancangan pekerjaan itu ada 5 hal, teman-teman. Ini nanti saya lengkapi lagi ya, apa namanya, PPT-nya. Nanti saya akan tambahkan di situ. Yang pertama adalah menganalisa struktur organisasi. Itu terkait dengan analisa dan desain pekerjaan. Yang pertama adalah menganalisa struktur organisasi dan proses aliran kerja. Nah, ini penting. Yang kedua, memahami analisis pekerjaan. Yang ketiga, memilih metode, mengidentifikasi tugas, dan pendekatan yang digunakan untuk merancang sebuah pekerjaan. Lalu kalau terkait perencanaan SDM, ini sudah lebih kepada hal-hal yang teknis, mulai dari menetapkan perencanaan strategis, membuat program, perekrutan kayak gimana sih, wawancaranya nanti kayak gimana sih, sampai dengan tahap evaluasinya dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, nanti saya lengkapi. Teman-teman ada yang mau ditanya mengenai materi kita? Di sini, ya, mana ada yang mau ditanya? Tapi materi manajemen nggak sesusah itu kan, teman-teman yang Nur Rohman coba nih saya mau tanya. Nur Rohman ini terlempar juga ya, terdampar juga ya. Dari prodi mana sebelumnya? Dari PGSD, Ibu. Belajar manajemen sesusah itu nggak sih? Ya gimana ya Bu ya, dibilang susah ya lumayan, dibilang enggak ya gimana. Namanya juga kan ibaratnya juga terpaksa ya Bu ya. Sebenarnya nggak mau diterusin sih Bu, tapi udah terlanjur jauh gitu kan. Terlanjur jauh. Udah sulit dilepaskan ya kalau udah terlanjur jauh ya. Miss, Iya, iya, jadi iya. tahun 3 tahun, udah berjalan 1 tahun setengah kan itu semester 3. Jadi kalau mau mundur juga waktunya udah terlalu banyak yang terbuang di sini gitu, Miss. Betul, betul. Nggak apa-apa lah, jalanin. Yang penting kamu jadi sarjana dulu. Gitu aja. Nanti kalau udah jadi sarjana, banyak peluang-peluang yang bisa terjadi.
Ya, yang penting sarjana dulu aja. Kalau suatu hari nanti rezekinya ada, kalian bisa kayak teman saya tuh, ngambil lagi S1 hukum, ngambil lagi S2 hukum, jadi lawyer dia. Padahal lulusan Fakultas Sastra kan awalnya S1-nya gitu. Jadi ini bukan akhir dari segalanya. Baik. Nah, teman-teman, intinya sih itu yang akan kita pelajari nanti. Oh ya, saya mau berbagi sebenarnya tentang sebentar, tentang RPS. Tentang RPS kita, teman-teman saya izin ya jelaskan sedikit mengenai RPS kita. Ya, oke. Jadi saya izin share screen ya, teman-teman. Sebentar. Sebentar. Oke. Jadi ini adalah RPS yang sudah dirancang oleh tim pengembang. Teman-teman sudah bisa lihat mungkin sudah terlihat kah? Udah, Bu. Oke, siap. Saya geser dulu ini pemandangan. Jadi, oke. Nah, jadi apa yang mau dicapai? Ini adalah secara garis besar aja ya. Yang penting yang ingin dicapai di mata kuliah ini adalah Anda itu menguasai konsep tentang metode yang mencakup studi kasus, survei, dan sebagainya pada ruang lingkup perencanaan SDM. Ya. Nanti kegiatan kita apa aja materinya. Jadi hari ini kita masih pengantar. Lalu di berikutnya kita akan mempelajari bagaimana langkah dan prosedur, kemudian kendalanya, metodenya, lalu adalah analisanya, sampai ke rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Nah, saya sih berharapnya daripada Anda dengerin saya ngoceh dan ceramah, saya mau nanti Anda yang lebih aktif ya. Jadi nanti mungkin kita akan berikan proyek kepada kelompok untuk belajar secara mandiri, kemudian Anda akan saling mengajarkan di dalam kelas. Itu akan menjadi metode yang lebih asik kayaknya untuk materi-materi ini yang nanti akan saya share detailnya lebih lanjut. Jadi intinya sih kayak gini, mulai dari penentuan analisa ketersediaan, penentuan program, rekrutmen, seleksi, menganalisa defisit dan sebagainya, perencanaan karir. Ini juga termasuk hal yang akan kita pelajari. Karena ini penting nantinya ketika Anda menjadi manajer SDM, bagaimana seorang manajer SDM melakukan perencanaan karir terhadap orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan. Ya, sampai dengan ini dia, hubungan antara industri dengan pegawai. Kurang lebih seperti itu, lalu kita akan melihat juga ke apa yang terjadi di dunia kerja di luar sana selain daripada di Indonesia dan di lingkungan terdekat Anda. Kurang lebih seperti itu, satu semester kita ada 16 kali, tatap muka sebenarnya 14 kali. Jadi satu kali itu kita anggap sudah buat UTS, satu kalinya buat UAS, sehingga total efektif untuk pembelajaran itu adalah 14 kali tatap muka. Ini adalah RPS yang dibuat oleh tim, tapi saya nanti akan mencoba menyederhanakannya, membuat lebih simpel untuk Anda pelajari sehingga tidak terlalu banyak materi yang harus Anda pelajari. Yang penting esensi daripada apa itu perencanaan SDM dan bagaimana kita melakukannya itu bisa Anda pahami. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya mau mengecek dulu daftar mahasiswa yang saya punya di semester ini. Anda di kelas ini saya lihat baru hadir sekitar nggak sampai 40 orang. Teman-teman, kalau kita cek di data, yuk kita sinkronin data ya, sambil Anda lihat namanya ada di sini nggak? Ya, ada 47. Harusnya ini kalau di data saya 47. Semoga udah terlihat. Teman-teman, kita presensi bisa pakai dua. Satu pakai barcode, satu dengan manual. Anda mungkin udah pernah coba dengan barcode. Gimana, ribet atau riweh? Dengan izin jawab ya, Miss. Dengan Iya. barcode itu cukup simpel sih sebenarnya, Miss. Cuma kan
dengan barcode itu harus tatap muka ya, Miss, gitu. Cuma itu Ya, saja. dengan barcode sebenarnya bisa online tapi harus pakai kayak dua gadget. Jadi kayak kamu buka barcode di sini nanti pakai handphone gitu misalnya. Jadi kita manual aja ya. Oke, saya sambil kenalan teman-teman. Nanti saya sambil panggil namanya, sambil kenalan, dibuka kameranya jadi saya bisa lihat wajahnya. Saya mau dengar suaranya. Ya, yang mana yang namanya Adek Setiawan? Hadir nggak? Adek Setiawan? Adek Setiawan? Nggak ada ya? Jeffrey ada Jeffrey? Hadir Bu, hadir. Ya. Eroy, Royani. Eroy ada Eroy. Solakhiah, Hadir Bu. Putri Ali Rahmayanti. Putri hadir Ibu. Oke, sebentar. Yulianti. Yulianti ada. Faizatu Sabrina. Hadir Ibu. Dewi Yuliati. Hadir Ibu. Pini Adelia. Ini ada Pini. Kurdi. Hadir Bu. Muhammad Gilang Ramadan. Oke, M. Rifai. Hadir Bu. Ayunda Khairiyati. Hadir Bu. Sahril Kirom. Hadir Bu. Salu Syadidatu Zahra. Selalu ada Ibu. Mujahid. Mujahid hadir Ibu. Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Muhammad Ilham Nur Alim. Hadir, Bu. Tolaat. Hadir Bu. Amam Badru Tamam. Hadir, Bu. Agis Fajriyah. Agis ada. Umu Humayroh. Hadir Bu. Oke. Muhammad Effandi. Hadir Bu. Diki Erlangga. Hadir Bu. Oke. Salsabila Firdausia. Hadir Ibu. Bella Auliatul Hikmah. Hadir Ibu. Saruni Umatil Jasia. Hadir Ibu. Muhammad Alfarizi. Hadir Bu. Nur Rohmah. Hadir Ibu. Aira Agustin. Hadir Ibu. Baik. Sakiroh. Sakira hadir Ibu. Siap. Nurjen Saputra. Bu. Ipat Fajriyah. Ipat Fajriyah hadir Ibu. Ajib Atamami. Hadir Bu. Firman Nur Wahid. Hadir Bu. Iqbal Jainal Hakiki. Iqbal hadir Bu. Fikih Alfaris. Vicky hadir, Bu. Oke. Egi Suryana. Hadir Bu Egi Bu. Ahmad Farhan. Ahmad Farhan. Dwi Yulianto. Eki Sudrajat. Tanjung Lasmana. Bu. Bu, Tanjung Bu. Ya. Baik. Muhammad Ikhwan. Hadir Bu. Jaka Samudra. Novita Sari. Hadir Miss. Alif
Zul Hasmi, Muhammad Ihsan Maulana Lutfi. Hadir, Bu. Baik, ada yang merasa terlewat atau namanya belum dipanggil? Bu, Ibu mohon maaf, punten. Adi Setiawan hadir, Bu. Ya, Mohon maaf, Adi Setiawan hadir, Bu. sebentar, saya cari dulu namanya. Soalnya ini tidak sesuai alfabet, jadi kita harus cek ke atas sebentar. Hilang Ramadan. Oke, Adek Setiawan. Baik, ada lagi? Ibu punten. Ya. Ini saya nggak ada di absen Ibu, Bu. Padahal RA 10. Ini baru Iya, yakin nggak nanti salah kelas? Coba cek namanya ya. Nama kamu siapa? Muhammad Syihri, Bu. Coba dilihat, nggak ada benar. Iya, Bu, nggak ada, Bu. Tapi kamu benar di RA 10. Iya, Bu. Oke, coba nanti cek ke admin, ke sekretaris Prodi atau ke Pak Kaprodi, kenapa namanya nggak keluar nih? Saya ini cuma Iya, Bu. menerima data yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau nggak ada namanya, segera konfirmasi, karena nanti saya nggak bisa nginput nilainya kalau namanya nggak keluar di sini. Ya, Iya, baik. Iya, Bu. oke. Ini mau Ya, ada lagi nggak? Ibu punten atas Ya. nama Nahyani. Itu Siapa? di Yayan, Bu. Yayan. Nahyani. Ya, itu di absen Ibu emang nggak ada, Bu. Oh, baik. Di yang namanya nggak ada, nanti semua tolong di ini ya. Nanti biasanya mudah-mudahan bisa keluar namanya sudah keluar di pertemuan berikutnya pada saat kita tatap muka ya. Tapi yang nama-namanya nggak ada di sini, nanti silahkan dikonfirmasi ke Prodi kenapa nama saya tidak keluar di daftar kehadiran mahasiswa. Ya baik, jadi untuk sementara ini saya catat jumlah yang hadir ada 36 berdasarkan yang ada di sini. Alfanya 11. Totalnya 47. Nah, teman-teman yang namanya belum ada di sini, nggak usah khawatir, coba dikonfirmasi dulu ke Prodi kenapa, mungkin karena ada masalah terkait hal teknis atau administratif. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa diperbaiki dan namanya segera muncul. Yang hari ini nggak masuk, mungkin PJ bisa diingatkan untuk jangan kebanyakan bolos ya, ingat 80% kehadiran itu penting supaya Anda punya tiket untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ibu maaf, Agis hadir. Ibu maaf tadi Ibu punten, Eki Derajat hadir. Baik, Eki hadir, kemudian Agis ya. Iya, sebentar. Ibu. Agis. Ya. Oke. Ada lagi? tanya Ibu. Ya, Di MK silakan. perencanaan mengenai perencanaan SDM itu ada praktik di lapangannya nggak, Bu? Maksudnya praktek di lapangan tuh gimana? Kamu turun ke perusahaan terus ngapain? Soalnya takutnya kayak tugas akhir buatnya gitu. Enggak. Maksudnya anak turun ke korporat gitu ya? Oh ya, tidak. Kita tidak ada mata kuliah ini tidak ada turun ke lapangan dan ke korporat. Nanti kita lebih kepada proyeknya itu adalah Anda mungkin menghasilkan sebuah desain atau rancangan, itu aja udah cukup. Karena tataran S1 setidaknya Anda mengerti. Kalaupun kita akan melakukan studi kasus, nanti kita akan melakukan studi kasus saja di kelas tanpa Anda harus turun langsung. Karena itu akan memakan waktu, memakan biaya gitu ya, dan itu untuk mata kuliah 3 SKS sebenarnya tidak esensi juga Anda harus melakukan itu. Kalau dari sisi saya nggak ada. Terima kasih pertanyaannya. Ya, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman sih saya rasa pertemuan kita hari ini cukup
karena kita baru pengantar, kita akan ada jadwal minggu depan itu di pertemuan kedua ya. Tanggal 18 Maret kita akan offline di gedung B lantai 2 di B2.1. Semoga teman-teman sehat semua dan kita bisa ketemu di kelas secara luring. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Saya tutup kelas. Kita ucapkan hamdalah atas kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mari saya end meeting untuk semuanya. Terima kasih.